Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya pertama mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan datang beribadah di tempat ini dan memberikan kesempatan bagi saya juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hamba Tuhan di sini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Kami boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun dalam perjalanan, dan saatnya kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melihat pembacaan kita di dalam Mazmur 106 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Kita bangkit berdiri dan sama-sama dengan suara keras kita akan membacakan ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga, Mazmur 106 ayat 30 dan 31. 1, 2, 3. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang tokoh Alkitab ini yang bernama Pinehas, saya baru tahu tadi malam dalam mempersiapkan pelayanan ini. Kami bukan dari lulusan sekolah Alkitab, jadi kami harus banyak belajar, saudara. Dan 2 hari yang lalu saya ambil kesempatan atau malam Jumat. Jadi hari Jumat malam saya ambil kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan, tetapi ketika itu yang saya persiapkan berbeda dengan apa yang akan kita sama-sama dengarkan pada kesempatan siang hari ini. Saya sudah sempat kemudian posting tentang tema di hari Jumat malam itu di Facebook saya. Mungkin ada yang tahu, berteman, saya bicara tentang adilkah Tuhan ketika Yakub yang mendapat hak kesulungan daripada Esau dan kemudian Efraim daripada Manasye. Saya begitu yakin untuk membawakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Tetapi tadi malam akhirnya menjadi berubah, saudara. Dan sebenarnya secara pribadi dalam kesiapan saya sebenarnya, saudara, saya belum begitu puas dengan persiapan ini. Tetapi saya yakin dan percaya ada sebuah rahasia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya untuk sama-sama kita belajar dari hal itu, menyangkut kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, saudara. Dan kesempatan ini saya akan bicara dalam tema, adakah yang dapat diperhitungkan Tuhan daripadamu? Sekali lagi, adakah yang dapat diperhitungkan Tuhan daripada kita? Jadi sesuatu yang membuat Tuhan untuk kemudian menjawab doa kita, atau sesuatu yang membuat Tuhan ingat kepada saya dan saudara. Sehingga janji-janji firman Tuhan menjadi nyata bagi kita. Kita tahu bersama, saudara, bahwa ada yang dinamakan, yang kita mengimani itu kasih karunia. Betul? Kasih karunia buat saya dan saudara untuk dapat mengenal Tuhan secara pribadi dalam golongan yang kita sebut dengan agama Kristen. Tahu siapa Tuhan itu. Kita terpanggil menjadi bahagian itu, mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi saudara, lepas dari semuanya itu, harus ada dalam kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang bisa menjadi hal yang dapat membuat Tuhan mempertimbangkan kita, atau hal yang membuat Tuhan memperhitungkan
perhatikan saya dan saudara. Kita sudah melihat Mazmur 106 ayat 30 dan ayat 31. Di sana dikatakan Pinehas diperhitungkan karena sesuatu yang dia lakukan, yang dia jalankan. Sehingga oleh karena Pinehas, Tulah kemudian berhenti. Mari kita melihat kejadian yang lengkap di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 13. Perhatikan, saya akan membaca dengan perlahan, kita simak dengan seksama di dalam pembacaan masing-masing. Saudara, kita perhatikan Bilangan 25 ayat 1 sampai ayat 13. Ini yang akan menceritakan bagaimana Pinehas itu kemudian diperhitungkan oleh Tuhan seperti yang dicatat di dalam Mazmur 106 tadi. Bilangan 25 ayat 1 sampai 13. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan kepada Israel. Ya, Baal ini yang membuat Israel mendapatkan murka dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada anak saudaranya. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Karena hal itu dilihat oleh Pinehas, tadi sosok yang kita baca tadi, dia ternyata adalah anak Eliasar, anak Imam Harun. Dia adalah cucu Imam Harun. Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Jadi tulah itu memakan korban. Ketika apa yang dilakukan oleh Pinehas, dia merespon apa yang disuruh Tuhan untuk dilakukan. Dia respon dengan cepat, dengan baik. Berhenti tulah, saudara. Jadi tidak bertambah lagi dari korban yang sudah dicatat Alkitab tadi. Ada 24.000 orang banyaknya. Banyak sekali. Kalau tidak dikerjakan atau tidak dilakukan apa yang disuruh Tuhan melalui Pinehas, saya yakin akan lebih bertambah lagi korban dari bangsa Israel. Kita lanjut, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eliasar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku, kata Tuhan, di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Perhatikan, saudara, apa yang terjadi. Bahwa seorang yang begitu dengar-dengaran, seorang yang begitu merespon suara Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan oleh karena dia tidak bertambah lagi korban dari bangsa Israel. Padahal Tuhan mau membinasakan mereka semua karena cemburu Tuhan terhadap Baal, saudara. Ada di 10 perintah.
saudara. Dan yang dia lakukan, Pinehas melakukan sesuatu yang dapat diperhitungkan Tuhan, sehingga bangsanya bisa kemudian bebas dari Tula, dan dia pun sendiri mendapat janji dari Allah. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, adakah yang dapat diperhitungkan Tuhan dari kehidupan saya dan saudara? Apa itu? Atau kita hanya hidup biasa-biasa saja, hanya untuk diri sendiri saja kita tidak bisa diperhitungkan Tuhan, apalagi untuk menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Kita akan sama-sama melihat, saudara, ada 3 hal yang ingin saya bagikan di sini. Apa yang diperhitungkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Mungkin ada sekian banyak hal, tetapi kita akan belajar 3 hal ini dulu, saudara. Yang pertama, yang diperhitungkan Allah dalam kehidupan saya dan saudara adalah hati kita. Perhatikan Hizkia 2 Raja-Raja 20 ayat 3 sampai 6. Di sana Hizkia bilang begini kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan apa, saudara? Dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Ini bicara tentang soal hati saya dan saudara. Kalau ternyata, saudara, kalau kita perhatikan ini, kita bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengingat bahwa hati kita ini bersih di hadapan Tuhan, hati kita ini tulus di hadapan Tuhan, hati kita ini setia, dan apa yang kita lakukan kepada Tuhan baik di hadapan Tuhan, bukan hal-hal yang membuat Tuhan marah, sesuatu yang jahat di mata Tuhan tidak kita lakukan. Amin. Jadi pertama yang akan diperhitungkan daripada saya dan saudara adalah hati kita semua. Amin. Perhatikan, saudara. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita bisa menangis kepada Tuhan. Kita bisa minta Tuhan berkemurahan hati dan mengingatkan, seolah-olah kita bisa mengingatkan Tuhan. Padahal memang Tuhan tidak lupa, bukan? Tetapi dari sini kita belajar, kita bisa mengklaim, saudara, kita ini adalah anak dari Tuhan. Amin. Kita punya hak, amin. Kita punya kapasitas untuk kita minta kepada Bapa kita di surga. Amin. Haleluya. Dan di situ dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar ketika ini disampaikan oleh Yesaya, saudara, kepada Hizkia. Belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar," apa, saudara? "Doamu, dan telah kulihat air matamu." Karena apa, saudara? Karena dia bilang sama Tuhan, kiranya Tuhan ingat, aku sudah hidup setia. Amin. Haleluya. Saudara mau setia? Saudara mau tulus hati? Itu akan diperhitungkan Tuhan kepada saudara, sehingga dia menjawab doamu. Haleluya. Puji Tuhan. Belum juga pergi dari rumah, Tuhan sudah jawab, saudara, apa yang menjadi doa dari Hizkia. Yesaya belum keluar dari rumah, masih di pelataran, kata firman Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, di sana dikatakan, "Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur." Bahkan, saudara, ada bonus lagi, saudara. Bukan hidup 15 tahun dalam kesengsaraan, dalam penderitaan,
tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bahkan saudara, bonus-bonus itu bukan hanya untuk Hizkia sendiri, tetapi ternyata kata firman Tuhan, dan kota ini. Amin. Haleluya. Karena ada seorang yang bernama Hizkia yang setia, yang tulus hati, yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sekalian juga aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mengajak saya dan saudara untuk membawa perkara kita kepada Tuhan dan meminta kita untuk memohon kepada Tuhan, ingatlah Tuhan akan aku. Itu bukan sebuah tuntutan saudara, itu adalah sebuah kerendahan hati saya dan saudara. Amin. Adakah sesuatu yang engkau kerjakan dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pelayananmu, dalam kehidupan jemaatmu, dalam kehidupan Anda bergereja di tempat ini, sehingga Tuhan mengingat semuanya itu dan memperhitungkan kepada kita? Adakah itu saudara? Keselamatan itu soal kasih karunia, amin. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan ingin, Tuhan rindukan kepada saya dan saudara untuk berlaku setia, berlaku tulus, dan melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Jangan buat Tuhan cemburu saudara. Bukan karena kita ada ilah-ilah lain. Mungkin anak kita, suami istri kita, atau gadget kita, medsos kita yang menjadi Allah lain dalam kehidupan saya dan saudara. Itu juga datang bagi saya juga pribadi saudara, mengingatkan Tuhan cemburu karena apa? Kita terlalu banyak mementingkan perkara-perkara manusia, perkara-perkara yang bersifat jasmani, kesenangan hidup, medsos. Kita lupa Tuhan. Sesungguhnya firman ini juga datang kepada saya saudara. Kadang-kala saudara, banyak waktu yang terbuang percuma, yang seharusnya saya pakai untuk memuliakan Tuhan, hanya karena aktivitas-aktivitas yang dunia saja saudara. Haleluya, puji Tuhan. Setia itu artinya konsisten dalam tindakan. Setia itu artinya menjaga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Setia itu menepati janji-janji saudara. Setia itu tidak berkhianat, tidak berubah. Dan kita juga dituntut untuk tulus saudara, jujur, lurus, bersih hati, tidak ada kepura-puraan, tidak ada motivasi yang tersembunyi, tidak punya kepentingan tertentu saudara. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan Mazmur 18 ayat 26 bagian A, di sana dikatakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Kita mau tuntut Tuhan untuk setia akan janji-janjinya. Saya dan saudara sendiri tidak setia kepada Tuhan. Dan perhatikan saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 37 kata firman Tuhan, perhatikan orang yang
saudara. Mari kita perhatikan terjemahan lamanya. Ingatlah akan orang yang tulus hatinya dan pandanglah akan orang yang betul, karena pada akhir kelak orang itu akan selamat adanya. Ternyata saudara, orang yang tulus, orang yang jujur, selamat adanya. Amin. Dan lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, adakah yang dapat diperhitungkan Tuhan dari saya dan saudara? Kita perhatikan Lukas 7 ayat 3 sampai 5. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ini dia sangat menyayangi hambanya saudara. Karena mungkin ada perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan hamba dari perwira ini, sehingga dia bela-belain datang kepada Yesus agar hambanya itu sembuh saudara. Secara manusia juga dia memperhitungkan apa yang dikerjakan oleh pembantunya saudara. Maka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ini bicara tentang apa saudara? Yang diperhitungkan Tuhan dari saya dan saudara adalah korban yang engkau korbankan bagi pekerjaan Tuhan, adalah korban atau kontribusi yang engkau lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja saudara, datang di gereja pulang tanpa berbuat apa-apa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Jangan cuma jadi biasa-biasa saja. Tuhan sanggup membuat engkau berpengaruh dalam pelayanan. Perwira di Kapernaum ini saudara, bahkan bukan untuk kepentingannya sendiri, orang kemudian datang kepada Tuhan, minta Tuhan, dia layak engkau tolong, hambanya layak engkau sembuhkan, karena dia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Apa yang engkau kerjakan saudara dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi sesuatu yang akan diperhitungkan Tuhan kepadamu. Amin. Bahkan bukan hanya kepadamu, kata firman Tuhan, kepada keluargamu, kepada kotamu, bahkan kepada orang-orang saudara yang engkau kasihi. Saudara, hamba ini bukan datang sendiri, tetapi perwira yang mewakili dia. Dan firman Tuhan mencatat dia disembuhkan. Amin. Haleluya saudara. Ayat 6-9. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu,
itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatkannya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini juga bicara tentang iman saya dan saudara. Bahkan itu diperhitungkan kepadanya saudara, dan menjadi sebuah gambaran perbedaan saudara. Kalau kita lihat di sini, sekalipun di antara orang Israel, perwira di Kapernaum ini bukan orang Israel. Ternyata dia lebih beriman daripada orang Israel itu sendiri. Jadi saya dan saudara, jangan pernah punya anggapan bahwa orang-orang yang di luar sana saudara, yang bukan orang Kristen, mereka juga tidak percaya kepada Tuhan. Kadangkala itu benih sudah ada, dan benih itu yang telah diperhitungkan oleh Tuhan kepada perwira di Kapernaum ini. Dia menabur. Amin. Haleluya saudara. Saya tidak tahu rumah ibadat ini dalam pembangunan, tetapi saya percaya ada perwira-perwira dari Kapernaum akan Tuhan suruh di tempat ini. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita akan mendalami soal iman. Tadi sudah sempat disinggung oleh suami saya tentang perempuan dari Serofenisia, perempuan Kanaan. Serofenisia itu adalah lokasi saudara. Nah, Kanaan itu digunakan untuk menunjuk kepada orang-orang dan budaya di Semit Barat Laut, di Palestina dan Suria Barat sebelum 1200 Masehi. Sedangkan Fenisia menunjuk pada orang-orang dan budaya yang sama setelah masa itu. Jadi, saudara, ada kitab yang bicara tentang perempuan Kanaan, ada yang bicara tentang perempuan Serofenisia. Jadi sama saja. Ya, saudara. Mari kita perhatikan saja di dalam Matius 15 ayat 22. Di sana disebut dia perempuan Kanaan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Markus 7 juga bicara tentang hal ini di dalam ayat 28. Kita perhatikan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di meja, di bawah meja juga, sekali lagi, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 29 Markus 7, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kita bandingkan dalam ayat 28 Matius 15. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki.
itu juga anaknya sembuh. Hal yang ketiga, sesuatu yang diperhitungkan kepada saya dan saudara adalah iman yang tidak gampang menyerah. Amin. Sekali lagi, Tuhan memperhitungkan iman kita. Betul, iman kita besar. Tetapi kadang-kala kekuatan iman itu hanya dibesar saja, tetapi tidak mampu bertahan. Saya pernah bicara tentang atau singgung tentang seorang artis Kristen yang kekuatannya terbatas bertinju, saudara. Tapi akhirnya dia menang karena dia tahan pukulan. Kekuatan kita, saudara, untuk memukul mungkin itu terbatas, lebih besar kekuatan lawan musuh kita. Tetapi kalau kita bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam kesesakan, kita akan menang. Amin, saudara. Haleluya. Tidak cukup imanmu besar, karena cukup kecil aja pindahkan gunung. Yang dituntut buat saya dan saudara, iman yang tidak gampang menyerah. Dibuktikan oleh perempuan dari Serofenisia ini, betapa dia punya kerinduan agar anaknya yang kerasukan setan itu sembuh. Saya percaya, saudara, ibu-ibu di tempat ini, kalau anaknya sakit itu paling rasa, aduh Tuhan, kalau boleh tukar kita jatuh sakit, betul? Karena kita tidak sampai hati, kita jatuh kasihan kalau anak kita sakit, apalagi seperti ibu ini, saudara. Anaknya kerasukan setan dan tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Dia rindu sekali agar anaknya disembuhkan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Kerinduan ini yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Walaupun ada penolakan, walaupun dia bukan tujuan Tuhan, walaupun dia dianggap anjing yang tidak pantas, tetapi perhatikan perempuan ini bicara, saudara. Iya Tuhan, anjing itu juga dapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bahkan yang dijatuhkan tidak sengaja oleh anak-anak dari tuan pemilik makanan itu. Tuhan pernah bukakan rahasia tentang firman Tuhan ini, saudara. Saya melayani di Tulak waktu itu. Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, atau yang tidak sengaja jatuh karena anak-anak makan roti itu, dan itu yang dimakan oleh anjing, yang diibaratkan Tuhan adalah wanita ini. Tetapi dia tidak pantang menyerah. Dia tidak mundur karena penolakan Tuhan, karena imannya yang teguh. Mengapa, saudara? Dia mengimani bahwa roti yang dimakan tuan dan roti yang dimakan anak-anak dan yang dimakan anjing adalah roti yang sama. Perhatikan, bahkan yang jatuh biasanya yang enak. Remah-remah itu yang paling enak, saudara. Biar tinggal remah-remah, biar tinggal dipungut di lantai, tetapi roti yang sama dimakan di atas meja tuannya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Manfaatnya tidak berubah, gizinya tidak berubah, saudara. Haleluya. Roti yang sama, roti kehidupan itu yang dia imani, saudara. Bahkan menghadapi penolakan, bahkan semacam ada hinaan dari Yesus sendiri, saudara. Tetapi ketika saya dan saudara mengalami hal yang disebut
saudara. Seakan kita oh Tuhan, ternyata ada ibadah kesembuhan, saya tidak sembuh, oh bukan untuk saya ibadah ini. Tetap bertahan saudara. Tuhan memperhitungkan iman yang tahan banting. Amin. Haleluya. Percaya saja, remah-remah itu sama dengan yang dimakan Tuhan dan anak Tuhan itu. Rotinya tetap roti kehidupan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kala Tuhan menguji iman saya dan saudara dengan penolakan, dengan seakan-akan mengulur waktu yang tepat. Supaya apa saudara? Kita benar-benar siap menerima berkat itu. Kita tidak jadi sombong. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Adakah yang dapat diperhitungkan Tuhan dari saya dan saudara? Pertama, perhatikan, kita sudah belajar tentang hati ini diperhitungkan Tuhan, tentang ketulusan kita, tentang kesetiaan kita, dan tentang apa yang kita lakukan yang baik di mata Tuhan. Kemudian apa? Korban, kontribusi saya dan saudara dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memperhitungkan iman yang tidak mudah menyerah. Puji Tuhan, saya dan saudara sudah sama-sama dibekali dengan firman Tuhan ini. Kita juga bisa membuat Tuhan memperhitungkan sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman atau siapapun yang kita kenal, walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Ya, itu hal-hal yang kita sudah belajar pada kesempatan ini. Saya akan berhenti di sini saudara, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memetraikan firman Tuhan ini, meremahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saya terbatas dalam hal soal menerangkan, tetapi kita punya Roh Kudus memberi kita hikmat. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada penanggung jawab.